Di video kali ini kita akan mendengarkan alasan mengapa PGRI sangat ngotot ya untuk memberikan afirmasi kepada rekan-rekan guru yang TMT 2005. Ini dapat kita lihat dari YouTube abang kita Motivator Banua. Beliau adalah kritikus pendidikan saat beraudiensi dengan PGRI. Nah, di sini terjawab barangkali ini juga alasan mengapa banyak dari rekan-rekan kategori A di notifikasi SIM PKB-nya masih juga belum diundang untuk mengikuti seleksi PPG tahun 2023. Ya, kita berharap Kemdikbud bakal penuhi tuntutan PGRI bagi rekan-rekan kategori A. Untuk info lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Dan juga para guru yang sebetulnya dia masuk kategori amanat pasal 82 tadi gitu loh. 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen. Sehingga kita harus menarik garisnya, apakah masih ada mereka yang sudah menjadi guru setidaknya mulai dari 2005 sampai dengan 31 Desember 2015. Apakah mereka masih aktif? Nah, sehingga kita bisa memberikan data kepada pemerintah, kepada DPR, termasuk bagi kami di PGRI, jumlah pastinya. Termasuk untuk penyebarannya di daerah mana, kemudian ASN atau swasta, jenjangnya apa. Kan kita juga perlu tahu apakah dia lebih banyak di TK PAUD, lebih banyak di SD, SMP, SMA, SMK, atau jangan-jangan bercampur dengan guru-guru di bawah Kementerian Agama. Kemudian juga kuota yang harus ditambah, anggaran yang juga harus ditambah. Nah, itu poin pertama yang teman-teman harus pahami. Poin yang kedua, ketika pemerintah belakangan menggagas mengenai RUU Sisdiknas, sekali lagi saya sampaikan, PGRI tidak menolak perubahan. PGRI terbuka terhadap perubahan, namun perubahan yang konstruktif di mana kepentingan guru selalu dijaga. RUU Sisdiknas merupakan sebuah omnibus law yang mengintegrasikan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, lalu Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, semula kita menyebut baik RUU tersebut. Namun ternyata dalam perkembangannya RUU Sisdiknas banyak menimbulkan polemik di masyarakat. Di antara polemik yang muncul adalah penghilangan frase tunjangan dalam RUU Sisdiknas. Itu hanya salah satu poin, selebihnya banyak. Mulai dari wajib belajar yang hilang, kemudian perlindungan guru yang tidak disebut secara spesifik. Sehingga kalau kita bandingkan sebetulnya RUU Sisdiknas itu membawa kemunduran dalam jabatan, tidak perlu berubah undang-undang. Cukup melalui Permendikbud atau SK Dirjen GTK ataupun surat edaran dari Direktur PPG yang menjelaskan bahwasanya para guru dalam jabatan harus segera dituntaskan sertifikasinya, cukup melalui pemberkasan ataupun portofolio. Sebab itu merupakan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 82. Tidak perlu ada RUU Sisdiknas. Nah, sehingga statement yang menyatakan PGRI tidak memperjuangkan kesejahteraan guru dengan menolak RUU Sisdiknas itu tidak benar adanya. Justru kami menjaga kesejahteraan para guru melalui keberadaan Undang-Undang Guru dan Dosen yang spiritnya harus tetap ada dalam RUU Sisdiknas. Nah, jadi clear saya pikir Bapak Ibu sekalian, persoalan 1,6 juta guru dalam jabatan itu menjadi kewajiban kita semua PGRI untuk memperjuangkan, karena itu amanat konstitusi. Guru PPG yang mana, guru dalam jabatan yang mana, mereka yang menjadi guru dari 2005 sampai 2015, clear. Itu kepemilikan sertifikasinya melalui apa? Melalui pemberkasan langsung, melalui portofolio. Toh pemberkasan langsung, portofolio itu tidak otomatis tunjangan cair. Masih ada persyaratan lain yang harus dilengkapi. Kan begitu, linier, mengajar 24 jam, kemudian bagi swasta ada sertifikat ataupun SK yayasan sebagai guru tetap. Nah, saya rasa itu merupakan harga mati yang harus kita perjuangkan sebagai amanat konstitusi. Kalau sudah bicara amanat konstitusi maka harus dilaksanakan. Itu perspektif kaitannya antara RUU Sisdiknas dengan kesejahteraan guru, diantaranya adalah penuntasan 1,6 juta guru. Kasih melalui pembayaran tunjangan profesi tetap diadakan, karena itu merupakan hajat hidup orang banyak. Jadi bohong kalau pemerintah mau mengangkat kesejahteraan melalui RUU Sisdiknas.
dia justru mengembalikan itu ke undang-undang ASN yang sudah berlaku dan sudah kita nikmati hasilnya, serta bagi swasta diserahkan kepada undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu, poin besarnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana ke depan kita harus berjuang, kan itu solusi ke depan. PGRI bukan sebagai pengambil kebijakan. Kami hanya menerima aspirasi dari teman-teman untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan. Sebab kami sebagai organisasi profesi merupakan mitra strategis pemerintah. Jangan pernah berharap PGRI bisa mengambil keputusan ataupun kebijakan dalam waktu yang singkat, karena bukan ranah kami. Kecuali pejabatnya, menterinya, dirjennya, direkturnya, bahkan presidennya orang PGRI. Makanya kita doakan, karena pada titik tertentu kekuasaan harus direbut. Karena hanya dengan kekuasaan tercipta perubahan. Nah, kalau kita kan sekarang hanya fokusnya berjuang secara intelektual, berjuang secara moral, berjuang secara konstitusional dalam bentuk apa? Gagasan. Secara organisasi, saya ulang, PGRI memperjuangkan para anggotanya. Mengapa para anggota? Karena para anggota bayar iuran. Para anggota terdaftar, para anggota terikat oleh aturan organisasi. Itu secara formal. Tapi secara prinsip, PGRI berkewajiban membela semua. Walaupun mereka bukan anggota PGRI, tapi identitas kita sebagai guru melahirkan rasa solidaritas. Sehingga yang bisa kita lakukan ke depan itu adalah kita akan melakukan perjuangan tahun ini. Mengapa saya katakan tahun ini? Informasinya RUU Sisdiknas akan dibuka kembali ruang diskursusnya. Artinya apa? Pemerintah sepertinya masih ngotot ingin menggolkan RUU Sisdiknas. Karena ini tahun terakhir, tahun pertarungan terakhir. Pemerintah dalam hal ini PDIP punya kepentingan Pancasila. Karena Pancasila memang tidak ada di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20, yang ada PPKN. Nah, tapi kan ironis ketika kepentingan Pancasila yang kita sepakat, malah keprofesian guru diganggu-gugat. Nah, sehingga kesimpulannya begini Bapak Ibu, kita akan mendukung RUU Sisdiknas dengan catatan frase tunjangan dipertahankan. Lalu pasal dan ayat yang mengatur mengenai profesi guru dan dosen, sebagaimana yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, semua harus dimasukkan ke dalam RUU Sisdiknas. Jangan direduksi, apalagi dihilangkan. Kalau seperti itu mungkin kita akan mendukung RUU Sisdiknas itu agar gol. Termasuk kepentingan guru dalam jabatan. Tapi hati-hati juga, karena pasal 82 yang menjadi jaminan konstitusi bagi teman-teman itu hanya ada di Undang-Undang Guru dan Dosen. Kalau Undang-Undang Guru dan Dosennya hilang, pasal 82 itu akan hilang. Sehingga kita nggak punya cantolan konstitusi buat menyuarakan kepentingan guru dalam jabatan. Termasuk pembayaran tunjangan profesi. Itu payung hukumnya ada di Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, itu yang harus kita kawal. Sehingga kalau bicara konstitusi nih, seandainya nanti RUU Sisdiknas gol, kita harus memasukkan pasal di dalam bagian peralihan, bagian transisi, bahwasanya salah satu transisi yang harus diselesaikan adalah penyelesaian PPG dalam jabatan. Seandainya nih nanti RUU Sisdiknas gol, kemudian Undang-Undang Guru dan Dosen harus masuk melebur di dalamnya, maka pasal 82 harus kita amankan, karena teman-teman punya kepentingan di situ. Yang menjamin 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen, maka sertifikasi harus dituntaskan. Nah, itu menjadi deal-dealan politik kita kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud, kemudian termasuk kepada Komisi 10 DPR. Nyambung ya konstruksinya ya. Jadi perjuangan ini merupakan amanat konstitusi. Nah, sehingga perjuangan kita menjadi relevan, menemukan momentum di tahun ini, karena isu RUU Sisdiknas rencananya akan dibuka. Teman-teman punya kepentingan di dalamnya. Nah, lalu Pak, seberapa besar peluang kita berhasil? Saya menyatakan keyakinan dengan keyakinan sangat tinggi, sebetulnya secara logika berpikir, secara konstruksi, secara konstitusi, kita itu landasannya kuat, nggak bisa dibantah. Hanya soal goodwill, soal keberpihakan politik, kita yang nggak bisa jamin, karena itu ranahnya para penguasa, para kaum elit. Tapi begini konstruksinya, karakteristik kekuasaan kita agak unik periode sekarang ini, baik dari unsur Kemendikbudristek, DPR, termasuk mungkin Pak Presiden, Pak Jokowi. Yang jelas, kalau sampai tahun ini bahkan tahun depan perjuangan kita belum berhasil, maka kewajiban kita semua untuk melanjutkan perjuangan pada era pergantian kekuasaan politik.
pergantian presiden, pergantian menteri, dirjen, direktur. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu kemudian bagaimana nasib teman-teman yang pegawai negeri sipil? Rasanya kita juga harus melakukan sebuah upaya perjuangan ke PAN RB. Karena teman-teman ini tanggung jawab karirnya itu ada di Menpan RB. Kalau di pemerintah daerah tuh ya di BKD gitu loh. Rasanya kita juga perlu menyuarakan selain ke Kemendikbudristek juga ke Kementerian Keuangan karena terkait dengan politik anggaran. Nah, PGRI siap mendampingi itu semua, menjadi teman bertukar pikiran, memfasilitasi untuk sama-sama berjuang dalam satu gerbong dengan catatan semua di bawah koordinasi PBPGRI sehingga nggak ada lagi penumpang gelap, nggak ada lagi miskomunikasi, miskoordinasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan